Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Bapak. Terima wabarakatuh. kasih atas waktunya ya. Yang terhormat kepada Ibu Awaldista selaku manajer keuangan, Bapak Tena Indarayana yang selaku manajer pemasaran. Nah, di sini dalam meeting online hari kali ini ada suatu hal yang harus kita bicarakan mengenai kemajuan perusahaan kita ke depannya. Untuk itu saya memohon atau meminta kepada Ibu Awaldista untuk menyampaikan hasil keuntungan pada 4 bulan terakhir. Silakan Ibu Awaldista. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Adi. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang data keuangan perusahaan. Jadi perusahaan di setiap bulannya mendapatkan keuntungan 15%. Jadi si keuntungan itu meningkat dari bulan ke bulannya. Hal ini disebabkan oleh keadaan Indonesia yang sedang terkena pandemi. Dan kebanyakan juga warga Indonesia itu sekarang lagi menggadaikan sejumlah barang mereka untuk mendapatkan uang tunai. Tentunya hal tersebut itu sangat menguntungkan bagi perusahaan kita. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait data keuangan bulan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Ibu Awaldista. Alhamdulillah ya perusahaan kita tuh mengalami peningkatan dari Alhamdulillah, Pak. keuntungan Alhamdulillah. dari tiap bulannya meningkat keuntungan kita. Nah, di sini saya berencana ingin melakukan ekspansi lintas negara. Sebelumnya, apakah ada usulan dari rekan-rekan mengenai negara mana yang akan kita tuju? Boleh? Oleh Bapak Din. Sebelumnya saya akan memaparkan sedikit usulan-usulan yang saya miliki. Kita kan perusahaan pegadaian syariah yang alhamdulillah sudah mempunyai pasar yang luas dan sudah menjadi market leader di Indonesia. Nah, seperti kata Pak Adin tadi, saya setuju dengan pendapat Bapak Adin mengenai kita harus ekspansi ke negara luar negeri atau lintas negara. Karena potensi-potensi di setiap negara itu mempunyai potensinya masing-masing. Nah, ada satu negara yang saya sudah riset, saya sudah teliti, riset dalam segi gaya hidup, pendapatan dan lain sebagainya itu cocok untuk kita masuki pasar tersebut, yaitu negaranya adalah negara Amerika Serikat. Kenapa saya memilih negara Amerika Serikat? Ada beberapa faktor yang saya pertimbangkan dan itu bagus menjadi peluang untuk perusahaan kita agar bisa bersaing di sana. Faktor yang pertama itu gaya hidup orang-orang Amerika itu yang pertama itu konsumtif. Nah, itu menjadi peluang bagi kita karena kalau misalkan si masyarakat konsumtif otomatis membeli barang-barang mewah dan keadaannya seperti sekarang di mana serba susah apapun, mereka itu menjadi peluang kita karena mereka mungkin bisa menggadaikan barangnya sementara. Setelah itu mereka bisa mengambil barangnya kembali. Ya, Nah, itu yang pertama, gaya hidupnya konsumtif. Dan yang kedua, orang Amerika itu nggak mau hal-hal yang ribet. Jadi seperti kita tahu kan untuk mencari uang pada masa pandemi kayak saat ini itu masyarakat tuh kan kekurangan uang apapun. Yang mereka punya hanya aset-aset yang dimiliki seperti rumah, mobil, dan lain sebagainya. Nah, jika kita bisa memanfaatkan peluang tersebut dengan gaya hidup orang Amerika yang simpel,
yang tidak ribet, mereka lebih memilih ke Pegadaian daripada bank. Bank persyaratan dan apa segala macamnya itu sangat ribet dibanding Pegadaian. Ya. Dan menurut data penjualan dari perusahaan kita, Pak, Ya. itu dari data penjualan 30% orang-orang menggadaikan barang ke kita itu bukan hanya kan kita syariah, bukan hanya orang-orang muslim yang menggadaikan, tapi 30%-nya itu orang-orang non-muslim karena emang kemudahan-kemudahan yang mereka dapat dari gadai syariah kita. Kayak gitu, Pak. Jadi saya mengusulkan berdasarkan faktor-faktor yang tadi saya sebutkan. Oke, Terima kasih, Pak. usulannya. Tapi kalau misalkan kita membuka Pegadaian di Amerika, apakah orang-orang Amerika akan menebus kembali barang yang mereka gadai? Karena kan kita tuh lagi masa pandemi. Kebanyakan orang itu lebih membutuhkan uang tunai daripada menebus kembali barang yang mereka gadai. Lalu kalau misalkan kayak gitu, kayak gimana ya? Iya juga sih. Oh. Gimana Bapak Tena? Ya, Mungkin... izin menjawab, Pak. Ya. Ya, mungkin itu memang resiko paling besar yang akan kita hadapi nantinya. Tapi barang-barang di Amerika itu kan orang-orang Amerika itu senang dengan kemewahan, Pak. Barang-barangnya itu nggak seperti di kita. Orang-orang biasa juga mobilnya tuh emang mobil-mobil bermerek. Kalau misalkan dia tidak menebus kembali mobil atau barang-barangnya, kita bisa jual kembali di Indonesia atau itu barangnya bernilai banget kalau misalkan di Amerika orang-orangnya kan. Jadi resiko itu bisa diminimalisir dengan cara seperti itu. Kalau dilihat dari tadi laporan dari berita di mana Amerika itu lagi tren orang tuh menggadaikan barang ya. Mungkin itu emang menjadi kesempatan kita untuk memasuki pasar tersebut. Tapi ya memang Pak harus dipertimbangkan lagi kalau. Iya sih. Ya harus dipertimbangkan lagi. Mungkin ada usulan lagi dari Ibu Awalista? Mungkin saya memikirkannya dari segi keuangannya juga, apakah di sana emang strategis untuk kita bangun sebuah pegadaian. Kalau misalkan memang banyak orang Amerika yang menggadaikan barang mereka di sana, tapi kan belum tentu juga kalau misalkan yang tadi seperti Bapak Tena bilang, barang yang mereka gadaikan bisa kita gadaikan kembali di negara lain. Kan belum tentu kalau misalkan si barang yang digadaikan tersebut ada yang membelinya. Oke, mungkin di sini lebih ke resiko-resiko yang akan kita yang akan bakal terjadi atau gimana sebelumnya gitu. Ya bisa jadi juga sih. Tetapi apa salahnya kita untuk mencoba membuka cabang di negara tersebut? Mungkin kalau dari saya, kita membuka cabang tetapi nggak besar-besar banget. Cuman kita di sana paling membuka cabang kalau untuk ininya sewa tempat gitu. Jadi kita nggak langsung secara besar-besaran gitu. Kalau kayak gitu gimana? Tapi Pak, saya lebih setuju kalau misalkan nggak langsung membuka cabang. Kita raba dulu pasarnya seperti apa di Amerika dengan cara menawarkan jasanya secara aplikasi atau online. Secara aplikasi atau online itu kita bisa walaupun itu memerlukan banyak biaya, tapi saya rasa itu bisa menguntungkan perusahaan karena tidak hanya Amerika saja kalau online, bisa seluruh dunia, kita mencangkup seluruh dunia untuk
bisa apa ya, bisa memperluas pemasarannya. Karena online tuh kan semua negara bisa mengakses. Kemudian kalau misalkan Kalau dari kayak segi sistemnya, efektivitasnya gimana? Efektif gak kalau misalnya kita memakai secara aplikasi online dulu atau nggak membuka cabang secara ini? kalau saya rasa efektif, Pak. Karena dengan membuka aplikasi itu dibanding dengan langsung membuka cabang di sana, biayanya setelah saya hitung-hitung lebih ditekan dengan membuat aplikasi. Jadi Oke. gitu, Pak. Oke, mungkin dari Ibu Awalisa gimana? Ide Mungkin Tena yang tadi disampaikan apakah cocok dengan segi keuangan kita atau gimana? Kemampuan yang mau saya perusahaan tanyakan, juga. kan tadi tuh katanya menggunakan online dulu. Sedangkan untuk membangun kepercayaan konsumen itu bagaimana ya? Soalnya kan rata-rata orang itu nggak mau mencoba sebelum ada yang merekomendasikan atau ada yang membicarakannya terlebih dahulu. Apalagi ini barang-barang yang digadaikannya itu barang-barang yang mempunyai nilai yang tinggi. Nah, bagaimana caranya untuk si konsumen itu bisa percaya Iya, bisa terhadap trust ya bisnis terhadap perusahaan kita melalui gitu. online? Ya, bagaimana Bapak Tena? Mungkin ada tanggapan lagi? Oke, itu mungkin memang sulitnya itu di sana, Pak, untuk membangun kepercayaan. Karena emang kepercayaan tuh menjadi hal yang sulit untuk dibangun. Tapi saya percaya dengan sistem dan promosi yang kita lakukan, Iya. serta sumber daya yang kita miliki, kita bisa mencoba terlebih dahulu. Karena kalau misalkan saya pernah dengar quote gini, Pak, mending kita gagal tapi sudah mencoba daripada kita mati penasaran dan tidak pernah mencoba. Oke, siap. Jadi kalau misalkan selain bisa meraba pasar Amerika, jadi bisa ke seluruh dunia juga kalau memakai aplikasi. Kita juga bisa bekerja sama dengan vendor-vendor pembuat aplikasi. Bagaimana cara sistemnya, kita bisa diobrolkan lagi lebih detail dengan mereka. Oke, terima kasih atas ide cemerlang yang udah Bapak Tena sampaikan. Di sini saya akan menarik kesimpulan ataupun akan menarik keputusan mengenai rencana ekspansi ke lintas negara. Oke, saya di sini saya menarik keputusan untuk kedepannya kita akan membuat aplikasi pegadaian syariah yang tujuan pasarnya yaitu di Amerika Serikat. Semoga rencana ini secepatnya terrealisasikan, rekan-rekan. Mungkin rapat kali ini cukup sekian dan terima kasih. Sebentar, Pak. Ya, gimana? Ya, tadi Bapak sudah mengambil keputusan tentang kita akan membuat suatu aplikasi untuk bisa merambah pasar di Amerika. Oke. Nah, setelah rapat ini saya akan mencari beberapa vendor aplikasi yang bisa membuatkan konsep dan ide dari perusahaan kita untuk bisa merambah pasar Amerika. Oke, bagus. Paling kalau nanti masalah transaksi bagaimana keuangannya itu mungkin Ibu Awal yang lebih tahu. Iya. Nanti kalau untuk anggaran ya lebih ke Ibu Awal lagi. Nanti. Ya. Nanti kita ada meeting yang kedua atau selanjutnya mengenai nanti rancangan apa yang akan Terima kasih, Pak. Ya. Oke, saya tutup aja meeting ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.